Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni dengan NIM 2561200120. Saya akan membacakan bab 8, itu dengan judul pengendalian internal dan kas. Berikut gambar tujuan untuk pembelajaran. Pengendalian internal kerangka kerja terintegrasi adalah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Berikut gambar tujuan untuk pengendalian internal. Unsur-unsur pengendalian internal. 5 unsur pengendalian internal. Elemen internal kontrol yang ditetapkan oleh kerangka kerja terintegrasi. 1. Lingkungan pengendalian. 2. Penilaian risiko. 3. Produsen pengendalian. 4. Pengawasan. 5. Informasi dan komunikasi. Berikut unsur dalam pengendalian internal. Lingkungan persediaan. Penilaian risiko. Semua perusahaan menghadapi risiko seperti perubahan permintaan pelanggan, ancaman pesaing, perubahan peraturan, perubahan dalam faktor ekonomi. Manajemen harus menilai risiko tersebut dan meningkatkan tindakan yang diperlukan untuk mengendalikannya. Produser pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai, termasuk mencegah kecurangan. Produsen pengendalian merupakan unsur pengendalian internal yang paling penting, meliputi 1. Personal yang komponen rotasi kerja dan cuti wajib. 2. Pemeriksaan tanggung jawab untuk operasional yang berkaitan. 3. Operasional penyimpanan aset dan akuntansi. 4. Bukti dan langkah keamanan. Berikut gambar produsen pengendalian internal. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal dapat menemukan kelemahan dan memperbaiki efektivitas pengendalian, termasuk memantau perilaku karyawan dan sinyal peringatan dari sistem akuntansi. Sinyal peringatan atas masalah pengendalian internal. Tanda peringatan sistem dari manusia. 1. Perubahan drastis gaya hidup tanpa memenangkan hubungan undian. 2. Hubungan yang akrab dengan pemasok. 3. Menolak mengambil cuti. 4. Sering beruntung ke karyawan lain. 5. Mengonsumsi alkohol atau obat berlebihan. Tanda peringatan sistem akuntansi. 1. Dokumen hilang atau jeda. Nomor transaksi bisa berarti dokumentasi digunakan untuk transaksi tidak sah. 2. Peningkatan luar biasa pengambilan uang ke pelanggan. Pengambilan bisa saja palsu. 3. Perbedaan antara penerimaan kas harian dan setoran bank bisa bermakna penerimaan kas dicuri sebelum disetor ke bank. 4. Peningkatan dadak pembayaran yang terlambat, karyawan bisa mencuri uang pembayaran. 5. Penundaan pencatatan transaksi, kemungkinan ada usaha pengawatan transaksi kecurangan. Informasi dan komunikasi. Informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, produsen pengendalian, serta pengawasan dibutuhkan manajemen untuk mengarahkan kooperasi dan memastikan keputusan pada pelaporan hukum dan peraturan yang diperlukan. Manajemen juga dapat menggunakan informasi internal untuk menilai kejadian dan kondisi yang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan pada pelapor eksternal. Keterlambatan batas pengendalian internal. Sistem pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai, bukan jaminan. Hal ini disebabkan faktor pengendalian elemen manusia, pertimbangan biaya manfaat. Pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Kas meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, fasil, dan simpanan uang yang tersedia. Simpanan uang yang tersedia di bank atau institusi keuangan lainnya.
siap untuk ditarik kapan saja juga disebut kas. Biasanya yang dianggap kas oleh sebagian besar orang adalah semua jenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan. Sebagai contoh, cek yang dapat Anda uangkan biasanya dapat disimpan di bank, dan hal itulah disitu yang dianggap teks. Pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa rekening bank, misalnya satu digunakan untuk pembayaran secara umum dan salah satunya lagi pembayaran gaji. Untuk setiap rekening bank, perusahaan biasanya membuat satu akun buku besar tersendiri. Kas adalah aset perusahaan yang paling mungkin untuk dicuri dan digunakan secara tidak benar dalam kegiatan bisnis. Untuk alasan tidak ini, sebuah bisnis harus mengendalikan kas dan transaksi kas secara hati-hati. Pengendalian terhadap penerimaan kas. Untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, perusahaan harus mengendalikan kas sejak diterima sampai kas disimpan bank. Perusahaan menerima kas dari sumber utama, pelanggan yang membeli barang atau jasa, pelanggan yang membayar piutangnya. Pengendalian yang penting melindungi kas diterima penjualan langsung tunai adalah mesin kasir. Berikut gambar kas yang diterima dari penjualan tunai. Kasus kas kurang atau kas lebih. Kasir dapat membuat kesalahan memberi uang kembalian untuk pelanggan atau memasuki nilai penjualan tunai. Sebagai akibatnya, jumlah uang di tangan berbeda dari jumlah tunai. Selisih tersebut akan dicatat dalam akun kas kurang atau kas lebih. Contoh kas kurang atau kas lebih. Sebagai ilustrasi, asumsikan data mesin kasir pada 3 Mei. Total kas pada mesin kasir untuk penjualan tunai 35.690.000. Kas yang diterima pada penjualan tunai 35.680. Penjualan tunai, penerimaan kas dan kekurangan kas sebesar 22.000, 35.690.000 bagi 35.068.000 akan dicatat sebagai pada tanggal 3 bulan Mei kas 33.68.000. Kas kurang atau lebih 22.000, penjualan 35.690.000. Kas kurang atau kas lebih. Jika ada uang lebih, kas kurang atau lebih akan dikreditkan untuk kelebihan tersebut pada akhir periode akuntansi. Saldo debit akun kas kurang atau lebih dimasukkan dalam beban lain pada laporan laba rugi. Saldo kredit akun tersebut dimasukkan dalam pembagian penghasilan hasil lain-lain. Kas yang diterima melalui cek atau giro. Kas diterima melalui cek atau giro ketika pelanggan membayar tagihan mereka. Kebanyakan faktor perusahaan dirancang agar para pelanggan mengalirkan potongan faktur yang berisi jumlah tagihan yang disebut slip pembayaran bersama dengan lembar pembayaran mereka. Kas yang diterima melalui transfer dana elektronik. Kas juga dapat terima dari pelanggan melalui transfer dana elektronik. Sebagian pemenang kartu kredit memberi kuasa kepada bank penerbit kartu kredit untuk membebankan tagihan rutin seperti telepon seluler, internet, dan jasa listrik ke kartu kreditnya. Dalam kasus ini, perusahaan mengirim formulir yang telah ditandatangani nasabah kepada nasabah bank sebagai bentuk orientasi transfer dana elektronik bulan. Setiap bulan perusahaan memberi pada pelanggan jumlah yang harus ditransfer pada tanggal transfer secara elektronik.
Pada tanggal jatuh tempo, perusahaan catat transfer elektronik sebagai penerimaan kas di rekening banknya dan memposting jumlah yang dibayarkan sebagian pengurangan saldo piutang ke akun pelanggan yang bersangkutan. Pengendalian pembayaran kas. Pengendalian terhadap kas harus memberikan keyakinan memadai bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang telah diotorisasi. Kas digunakan secara efektif, efisien. Sebagai contoh, pengendalian seharusnya meyakinkan bahwa semua diskon pembelian yang tersedia akan diambil. Sistem voucher. Sistem voucher merupakan serangkaian prosedur untuk mengizinkan dan mencatat stabilitas dan pembayaran kas. Voucher adalah suatu dokumen yang memberikan bukti pemberian izin membayar kas atau melakukan transfer dana elektronik. Tagihan yang telah ditandatangani dapat dianggap sebagai voucher. Saat voucher disiapkan untuk pembelian, barang voucher harus dilengkapi dengan faktur dari pemasok, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan barang. Kas yang dibayar dengan transfer dana elektronik. Kas juga dibayar melalui sistem transfer dana elektronik. Sebagai contoh, Anda bisa menarik kas dari rekening bank Anda menggunakan mesin ATM. Penarikan yang Anda lakukan contoh transfer dana elektronik. Perusahaan dapat juga menggunakan transfer dana elektronik, misalnya membayar gaji karyawan. Rekening bank. Perusahaan menggunakan rekening bank adalah untuk penyediaan internal. Beberapa keuntungan pengendalian dengan menggunakan rekening bank. 1. Rekening bank mengurangi jumlah kas di tangan. 2. Rekening menyediakan catatan mandiri atas transaksi kas, merekonsiliasi saldo atas akun kas dalam catatan perusahaan dengan saldo kas menurun bank adalah pengendalian yang penting. 3. Penggunaan rekening bank memfasilitasi proses transfer dana menggunakan sistem transfer dana elektronik. Laporan bank. Bank mengelola pencatatan seluruh transaksi bank. Rangkuman seluruh transaksi yang disebut laporan bank dikirim ke nasabah dalam bentuk cetakan maupun email. Laporan bank menunjukkan saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo pada akhir periode. Berikut gambar laporan bank. Berikut adalah hubungan antara rekening bank dan laporan bank. Laporan bank sebagai alat pengendali terhadap kas. Laporan bank merupakan salah satu alat penting yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan kas. Perusahaan dapat menggunakan laporan bank untuk membandingkan transaksi kas di catatan akuntansinya dengan catatan yang dibuat oleh bank. Berikut adalah gambar catatan PT Sigma Utama dan laporan bank. Selisih antara saldo kas perusahaan dan laporan bank. Selisih tersebut dapat disebabkan oleh tentunya pencatatan transaksi dan yang dilakukan salah satunya pihak. Selisih tersebut mungkin juga berasal dari kesalahan dalam pencatatan transaksi yang dilakukan baik oleh perusahaan atau bank. Rekonsiliasi bank merupakan analisis informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari saldo kas dalam buku besar dan bertujuan untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan. Saldo disesuaikan yang ditentukan dalam rekonsiliasi bank dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank biasanya dibagi dalam dua bagian. Bagian bank dimulai dengan saldo kas menurun rekening bank dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Bagian perusahaan dimulai dengan saldo kas menurun catatan perusahaan dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan kedua. Saldo yang disesuaikan dalam rekonsiliasi oleh bank dan perusahaan harus sama. Berikut contoh gambar rekonsiliasi bank. Langkah dalam rekonsiliasi bank
Langkah-langkah realisasi bank dari slide 2. Ilustrasi dari realisasi bank. Sebagai gambaran mengenai realisasi bank, kita akan menggunakan rekening bank untuk PT Sigma Utama di tampilan 7. Laporan bank ini menunjukkan saldo sebesar 3.390.790 per 31 Januari. Saldo kas dalam buku besar PT Sigma Utama pada tanggal yang sama adalah 2.549.000. Berikut ini adalah informasi yang perlu cocokkan dengan menggunakan langkah-langkah yang telah disebutkan. Berikut ada gambar ilustrasi dalam realisasi bank. Ilustrasi dari realisasi bank. Beban administrasi bank 18.000. Belum catat dalam jurnal ditunjukkan dalam memo debit 18.000. Sebagai tambahan, sebuah kesalahan 9.000. Temukan kesalahan ini terjadi ketika cek nomor 879 sebesar Rp70.32.260.000 untuk pembayaran utang ke CP Mahakam, dicatat di jurnal sebesar 72.3,600. Berikut tampilan gambar rekomendasi bank untuk PT Sigma Utama. Ayat jurnal untuk PT Sigma Utama berdasarkan rekomendasi bank sebelumnya. Ayat jurnal untuk PT Sigma Utama adalah sebagai pada tanggal 31 Juli kas 480, wesel tagihan 400, penetapan bunga 800. Pada tanggal 31 piutang usaha 300, beban lain 800, utang usaha CP Mahakam 900, kas 327.000. Dana kas keperluan khusus. Perusahaan biasanya harus membayar sejumlah pengeluaran kecil seperti perangko, perlengkapan kantor, dan perbaikan kecil. Dana kas keperluan khusus. Dana kas biasanya diisi kembali pada jarak periodik atau saat dana habis atau mencapai jumlah minimum. Saat dana kas diisi kembali, akun yang didebit ditentukan dengan meragukan penerimaan kas kecil. Kemudian cek ditulis sejumlah ini dan memasukkan kas kecil. Ilustrasi dana kas kecil. Asumsikan bahwa dana kas kecil sebesar 500.000 dibentuk pada tanggal 1 Agustus. Pada tanggal 1 Agustus, kas kecil 500, kas 500.000. Kas kecil didebitkan jika dana kas kecil dibuat. Ketika jumlah dana dinaikkan, kas kecil dikreditkan. Ketika jumlah dana kas kecil diturunkan. Ilustrasi dana kecil. Pada akhir bulan Agustus, bukti kas kecil menunjukkan pengeluaran untuk pos berikut: perlengkapan kantor 380, perangko 22.000, perlengkapan toko 35.000, beban administrasi 30.000, total 467.000. Ilustrasi dana kas kecil. Ayat jurnal yang mengisi kembali dana kas kecil pada 31 Agustus. Pada tanggal 31 Agustus, perlengkapan kantor 420.000, perlengkapan toko 335.000, beban administrasi lain 30.000, kas 467.000. Pelaporan kas dalam laporan keuangan. Kas biasanya dicatat sebagai yang pertama dalam bagian aset. Selanjutnya dilaporkan posisi keuangan. Perusahaan dapat dimiliki jumlah kas melebihi kebutuhan operasional dan biasanya perusahaan menginvestasikan kasnya dalam invest yang sangat liquid untuk memperoleh bunga.
Investasi semacam ini disebut setara kas. Berikut adalah gambar kas dalam laporan keuangan. Ratio kas pada pengeluaran kas per bulan. Untuk perusahaan yang baru mulai perjalanan atau sedang dalam kesulitan keuangan, kas merupakan hal penting untuk proses kelangsungan hidup. Rasio kas terhadap beban kas bulan berguna untuk menilai beberapa lama perusahaan dapat melanjutkan operasional tanpa satu pembiayaan tambahan dan arus kas positif dari kategori operasi. Rasio kas pada pengeluaran kas per bulan. Rasio kas terhadap beban kas bulanan kemudian dihitung sebagai berikut. Rasio kas terhadap beban kas bulanan kas pada bulan akhir. Beban kas bulanan. Kas termasuk setara kas diperoleh dari laporan posisi keuangan periode. Beban kas bulanan terkadang disebut kas diestimasi dari sebagian aktivitas operasional. Laporan arus kas sebagai berikut. Ilustrasi rasio kas pada pengeluaran kas per bulan. Data berikut dalam ribuan diambil dari laporan keuangan Ocean Power Technology. Kas dan setara pada akhir tahun. Arus kas dari kegiatan operasi 4 tahun 13.915, 3 tahun 18.077.000, 2 tahun 15.071, 1 tahun 16.078. Ilustrasi rasio kas pengeluaran per bulan. Berdasarkan data yang disajikan sebelumnya, beban kas bulanan dan rasio kas pada beban kas bulanan dapat dihitung sebagai 4 tahun 8,1 bulan, 3 tahun 2,8 bulan, 2 tahun 3,2 bulan, 1 tahun 8,5